Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliku wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa fadhil dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian thalabul ilmi seminggu 2 kali ini menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang masalah yaitu masih sujud sahwi ya. Sudah ada 6 pasal, sudah pasal yang keempat kemarin tentang tata cara sujud sahwi. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang masih sujud sahwi 2 pasal lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamati wa nabi asrarihi. Al-faslul khamis, pasal yang kelima. Ittafaqu ala anna sujuda sahwi man sunnatal munfarid wal imam. Sepakat para alim ulama bahwa hukumnya sujud sahwi itu adalah hukum sunat baik kepada orang yang sholat sendirian atau kepada imam. Wa khatalafu fil ma'mumi yasbu wara'al imam hal alai sujudi amla. Kemudian yang menjadi perbedaan pendapat ulama itu kepada makmum. Ketika makmum itu lupa, misalnya ya, ketika berjamaah ada yang lupa apakah ngelamun atau apa sehingga ada 1 rakaat yang tertinggal, apakah dia harus sujud sahwi atau tidak? Padahal jumhur ila annal imam yahmulu anhu sahwi. Sebab dari jalur jumhur para alim ulama fuqaha itu yaitu sungguhnya imam itu yaitu apa? Menanggung kepada si makmum atas lupanya. Jadi tidak usah sujud sahwi kalau misalnya posisinya jadi makmum, karena sudah ada penanggungan dari si imam. Itu jumhur para alim ulama fuqaha. Wasyadu mahkul fa'alzamahu sujud fi khossati nafsahu. Namun secara janggal yaitu dari jalur imam mahkul bahwasanya mesti dan harus sujud sahwi ketika apa? Ada yang lupa posisi jadi imam pun ketika sholat berjamaah. Namun itu ya kaulnya kaul yang syadz, yaitu kaul yang janggal. Wasabu ikhtilafum ikhtalafuhum fi ma yahmilul imam minal arkan anil ma'mum wala wa ma la yahmiluhu. Yaitu menjadi perbedaan pendapatnya ulama itu karena antara apa? Memahami apa tanggungan si imam kepada makmum, terutama dalam masalah apa? Rukun salat. Apakah itu tidak menanggung atau apa menanggung? Seperti rukun semuanya apakah ditanggung atau tidak? Emang ada sebagian yang tidak ditanggung oleh imam, diantaranya yaitu rukun-rukun sholat seperti kalau tertinggal 2 rukun itu kan tidak tertinggal si makmum otomatis apa? Batal sholat. Wa tafaqu ala anal imam idza saha anal ma'muma yatabihu bisujud sahwi wa lam yatabihu bisawihi. Kemudian sepakat para alim ulama sesungguhnya si imam tatkala ada yang lupa, sesungguhnya si imam itu si makmum harus mengikuti apa? Sujud sahwinya si imam. Seandainya kalau tidak mengikuti bisawi dalam lupanya, maka itu yang tidak disepakati oleh para alim fuqaha. Jadi sepakat para alim fuqaha itu kalau yang posisi si makmum lupa maka apa? Tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau posisi si imam ketika sujud sahwi, sepakat para ulama si makmum harus mengikuti apa? Ikut sujud sahwi. Kemudian waqtabu mata yasjudul makmum idza fatumal imam ba'da shalah walal imam sujudu sahwi.
Ada juga yang beda pendapat tentang masalah ini, perkara ketika si makmum itu ketinggalan dari sebagian rakaat sholat. Nah, gimana ketika tapi si imamnya ada yang lupa dari masalah rukun sholatnya, apakah ketika akhir si imam itu ikut sujud sahwi atau dia langsung berdiri, atau misalnya diam dulu ya ketika si imam ada yang lupa, atau si imam sedang melaksanakan sujud sahwi sedangkan dia posisinya tertinggal sebagian di rakaat sholat. Bagaimana posisi begitu? Faqala qaumun, sebagian ulama, yasjudu ma'al imam tsumma yaqumu liqadi ima alaihi. Sebagian kaum itu mengatakan sujudlah ikut bersama imam. Tak sesudah sujud sahwi ikut bersama imam, kemudian dia laksanakan sisa dari rakaat yang tertinggal. Wasawun kana sujudu qabla salam au ba'dahu, apakah si imam posisinya mau sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam. Misalnya sudah salam tapi tidak boleh ikut salamnya ya, tapi ikut sujudnya yang sesudah salam. Tapi kalau qabla salam itu udah pasti ya, ikut sujud kemudian berdiri. Kemudian wabi qala Atha wal Hasan wa Nakhai wa Sya'bi wa Ahmad wa Busur wa ashabu ra'i. Ya, dipegang yang perkara tadi itu diceritakan itu yang dipegang oleh Imam Atha, Imam Hasan, Imam Nakhai wa Sya'bi, Imam Ahmad, Abu Busur dan sahabat dari Imam Ar-Ra'i yang dipegang tadi. Jadi pegangan yang imam yang tadi itu begitu posisinya, kalau tertinggal dari sebagian rakaat maka dia ikut dulu sujud kemudian laksanakan sisa rakaat yang tertinggal. Wa qala qaumun yaqdi summa yasjudu wa bi qala Ibnu Sirin wa Ishaq. Kalau dari pendapat Ibnu Sirin dan Ishaq yaitu dia harus mengqadha ya, maksud mengqadha itu melaksanakan jadi tidak usah ikut imam, melaksanakan langsung berdiri ya, melaksanakan sisa rakaat kemudian dia melaksanakan sujudnya di akhir dia melaksanakan sholatnya. Itu dari pandangan Ibnu Sirin dan Ishaq. Padahal posisi si makmum misalnya tidak lupa, tapi si imam lupa, tapi dia mah tetap harus ikut sujud. Namun di akhir dia sholat jadi sisanya. Itu pandangan Ibnu Sirin dan Ishaq. Wa qala qaumun idza sajada qabla taslim sajadahuma mahu. Dari sebagian kaum seandainya sujudnya sebelum salam si imamnya, maka laksanakanlah sujud 2 kali sujud bersama imam kalau posisinya sebelum salam si imamnya melaksanakannya. Wa in sajada ba'da taslim sajada umma ba'da ayat. Kalau posisinya si imam melaksanakan sudah salam, maka dia langsung saja yaitu melaksanakan sisa dari rakaat yang tertinggal. Di antaranya pegangan siapa? Wa bi qala Imam Malik wa Lais wa Auza'i, itu dipegang oleh Imam Malik, Imam Lais dan Imam Auza'i. Itu begitu. Kalau posisi si imam melaksanakan 2 sujudnya sebelum salam, ikutlah bersama imam. Kalau dia melaksanakan sesudah salam, maka tidak usah ikut dengan imam, langsung saja melaksanakan sisa dari rakaat yang tertinggal. Wa qala qaumun yasjuduhuma ma'al imam summa yasjuduhuma saniyatan ba'dal qada wa bihi qala Asy-Syafi'i. Kalau dari pandangan saya, dari pandangan Imam Syafi'i, ya tentu hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi 2 kali di sujud sahwinya. Pertama ikut dengan si imam sesudah beres. Misalnya nanti kalau posisinya ada yang lupa ya, maksudnya posisinya ada kita jadi makmum tapi masih ada yang lupa, maka laksanakan kembali sujud yang 2 kali sujud sahwi. Itu dari jumhur saya. Wasabuh ikhtilafin jadi 2 kali. Wasabuh ikhtilafin ikhtirafu ay aula wa ukhliqa ayatabiu bis sujud musahiban lau au fi akhirati sholati. Itu terjadinya perbedaan pendapat para ulama itu pasti menginginkan mana amalan yang lebih utama, apakah harus mengikuti imam dalam sujud bersama imam atau dia melaksanakan sujud sahwinya yaitu menyempurnakan dalam sholat sendiri, yaitu tadi yang terakhir itu. Karena kan ngapa harus sujud kembali? Karena kalau posisi berjamaah otomatis kita mengikuti kepada si imam. Kalau si imam ada yang kesalahan ya otomatis kita pun harus menanggung. Jadi maksudnya ikut ke kesalahan. Namun posisinya tadi untuk sujudnya apakah harus bareng dengan si imam atau sesudah melaksanakan, dia melaksanakan di akhir sholatnya ketika
menyelesaikan rakaat yang tertinggal. Faka'anahum ittafaqu ala anal itsba' wajibun. Sesungguhnya para ulama itu yang lebih sepakat itu tetap kita harus mengikuti kepada imam itu hukumnya wajib liqouli sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dasarnya dari sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyutimma bih, sesungguhnya dijadikan imam itu wajib diikuti, maka dalilnya itu pasti. Wah, talabu hal maudi halil ma'mun hawa madium sujud ani fi akhirati sholat. Kemudian yang menjadi perbedaan dari kalangan dulu sampai sekarang itu biasanya kapan waktu sujud sahwi bagi si makmum, apakah dia waktu sujudnya yaitu di akhir sholatnya atau madiuha wa waktu sujudil imam, atau dia melaksanakan sujudnya yaitu di waktu ketika sujudnya si imam. Jadi yang tadi itu ya posisinya paman asaru maqarir tafilihi li filil imam ala modi sujud. Kemudian sebagian ulama ada juga yang harus benar mengikuti, jadi tidak usah di akhir, ikuti saja bareng dengan imam melaksanakan apa sujud sahwinya. Wara'a dzalik syarton fil itba, karena mengikuti posisi imam itu memandang ulama itu adalah apa, sebuah syarat dalam mengikuti posisi berjamaah atau mengikuti imam. Ani ayakuna fi'luhuma wahidan haqqan, yang dimaksud dengan saya karena bahwasanya cukup mengerjakan sujud sahwi itu teh cuma satu kali, jadi bersama imam saja, sisanya mah tidak. Qala yasjudu mal iman wa lam ya'ti biha fi modi sujud. Kemudian kata ulama mengatakan itu perkara ini kitab sujudlah bersama imam. Seandainya kalau misalnya tidak melakukan bersama imam, maka dia tidak sah berjamaahnya. Wa man asaru mau disujud. Kemudian ada ulama juga yang memandang tentang posisi waktu sujudnya bagi si makmum. Yuakhiruha ila akhirah, tetap ada sebagian ulama tadi gak usah jangan ikut bersama imam, nanti aja sesudah akhir sholat. Man aujaba alaihi al-amraini aujaba alaihi sujud maratain wa huwa dhaifun. Namun yang dua kali dikerjakan, yang diwajibkan, maksudnya wajib dua kali dikerjakan itu sebetulnya perkara yang agak lemah gitu ya. Yang wajib maksudnya dihukum wajib kalau dua kali, misalnya dua kali dilaksanakan akhir dan ketika bareng dengan imam, itu sebetulnya agak lemah. Makmum menghukumi wajib, tetap memilih salah satu. Dan al-fasl sadis, pasal yang ke-6, yaitu wattafaqu ala anna sunnatal liman sahabi sholati ayus bihalahu. Sepakat para ulama sungguhnya sunat bagi si imam mengingatkan ketika lupa itu yaitu mengucapkan tasbih, yaitu lafaz subhanallah ketika si imam ada lupa. Wa dzalika li rajul liman sabita anhu alaihi wasallam anhu qol, perkara tersebut terutama bagi kaum makmum laki-laki sebagaimana dasar hadisnya sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Mali arakum aksaratum minal tasbih man tabahu syai'un fi sholati fal yusabbih fa inna idza sabasa asufita ilai wa inna ma tasbih alin nisa. Sungguhnya mengapa kalau seandainya kalian melihat kemudian kebanyakan dari kalian yaitu bertepuk tangan, sedangkan orang yang mengingatkan itu ketika suatu fal yusabbih, maka laksanakanlah dengan cukup membaca tasbih. Sungguhnya ketika kalian membaca tasbih atau bertepuk tangan itu bagi lin nisa, yaitu untuk golongan para kelompok perempuan. Jadi kelompok perempuan itu ditepuk gitu ya. Dulu pernah sampai begini dulu itu, tapi karena itu tidak, akhirnya cukup dengan disyarat para ulama itu kalau perempuan dan cukup dengan menepuk apa saja. Waqtalafu bin nisa faqala Malik wa jamaatun, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama itu terutama untuk golongan si makmum perempuan. Kata Imam Malik dan sebagian golongan ulama, inna tasbih lirijal wa nisa, baik laki-laki atau perempuan ketika mengingatkan si imam yaitu dengan baca tasbih. Wa qala Syafi'i wa jamaatun, kau dan jalur saya dan jamaah sebagian kelompok ulama itu lirijal at-tasbih wal nisa wa tasbih.
Kalau bagi laki-laki itu yaitu mengucapkan tasbih subhanallah, tapi untuk golongan perempuan yaitu dengan menepuk tangan. Kenapa? Yaitu karena beliau tetap bertekad bahwasannya suara perempuan itu termasuk aurat yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Kalau seandainya ada golongan perempuan baca tasbih ya tidak apa-apa, karena ada, itu jauh dari siapa? Imam Malik. Wasabub hijlafin ikhtalafu fi mafhumi qauli satu wassalam, yaitu terjadinya perbedaan pendapat karena memahami dari apa hadis Rasulullah wa inna tasbih linisa, sungguhnya bertepuk tangan bagi golongan perempuan itu cenah paman dahaba ila anal mana dalika anna tasbih wa hukmun nisa bisahwi wa huwa az-zahiru. Sesungguhnya dari tetap jadi ulama itu memandang makna dari tasbih tepuk tangan terutama untuk golongan perempuan itu hukumnya apa? Ketika lupa, itu udah jelas kebenaran dalam hadisnya. Jadi kala kata ulama tersebut an-nisa yasbihna wala yasbihunna, bahwa semuanya golongan wanita itu cukup dengan bertepuk tangan, tidak boleh dengan membaca tasbih. Paman paham min dalika ladami min tasbih qala rijal wa nisa bi tasbih sawaun. Ini jadi Imam Malik kalau bisa memahaminya bertepuk tangan itu sebuah celaan, memahaminya sebuah gurau misalnya, maka kata Imam Malik arijal wanisa bitas bisa waun, baik laki-laki atau perempuan yang jadi makmum, yaitu dengan membaca tasbih kalau beliau memahami hadis tersebut celaan atau bergurau dengan bertepuk tangan. Bahwa fihi dhafun, namun perkara tersebut lemah. Lianu khuruju anit dhahir bi qouli dalil, sudah jelas keluar dari hadis tersebut, itu sudah jelas tadi bahwasannya apa? Wa inna tasbiqul nisa, tadi kan dalilnya kalau semuanya tepuk tangan itu bagi golongan perempuan bi qouli dalil, dengan tidak adanya dalil atau petunjuk. Illa ang tuqasa martabi dalika ala rajul, kecuali ada yang mengkiaskan si perempuan kepada laki-laki. Wal maratu kasiron mayukhaliful hukmuhuma bisalah hukmu rijal. Jelas kebanyakan dari perempuan itu sudah tidak ada kesamaan, pasti perbedaan dengan hukum laki-laki, baik dalam masalah aurat, dalam tata cara jalan pasti berbeda. Wa dalika yan aful qiyas, maka kalau ada yang mengkiaskan, termasuk tadi mohon maaf jalur dari Imam Malik itu mengkiaskan bolehnya membaca tasbih bagi golongan perempuan itu sebetulnya yan afu itu agak lemah ya, kalau seandainya ada yang menghiaskan perkara tersebut. Wa masujud sahwi ladhi wa liman yashaqi. Kemudian ini masalah sujud sahwi bagi orang yang melaksanakan salat yang ragu nih, terutama dalam masalah rakaat. Final fuqaha ikhtalafu fi man syaqqa fi sholati falam yadri, dan kebanyakan ulama fikih itu yang menjadi perbedaan pendapat bagi orang, terutama orang yang ragu-ragu salat ketika Fala yadri, yaitu tidak meyakini dalam rakaatnya. Saya sudah kam sholat awahidatan awisnati aw salasan aw arba'an, apakah saya sudah 1 rakaat, 2 rakaat, atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, kalau ada kan posisi begitu ketika ada keraguan ketika melaksanakan sholat. Itu ala salasi madhabin, ada 3 jalur madhab. Faqala qaumun, sebagian ulama fuqaha mengatakan begini, ya bani ala yakin wa huwa aqalu wa la yajzi tahri wa yasjudu sajadate sahwi. Sebagian wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Daud, dari jauh Imam Malik, Imam Syafi'i wa Daud gini, mendasarkan dulu kepada keyakinan bagaimana mana rakaat yang paling sedikit. Misalnya kita sebetulnya mau melaksanakan 4 rakaat, ketika 3 itu ragu apakah saya sudah 3 atau 2, yakini kepada 2 rakaat dari jalur Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Daud. Wala yajid tahri, kemudian tidak boleh berpegang dalam perkara ya jadi kelebihan. Nah, sudah gitu wa yasjudu sajdatayni sahwi, sudah mau beres salat maka laksanakanlah sujud sahwi ketika ada keraguan. Waqala Abu Hanifah, kalau dari jalur Imam Abu Hanifah, ingkana awala amri fasadat fasalatu, kalau seandainya keraguannya awal-awal sholat maka batalah sholatnya. Baru awal sholat sudah punya ragu, misalnya keraguan baik rakaat karena melamun gitu.
Wa in takrara dzalika minhu tajri wa amila amal ghalabati dzanni summa yasiru sajdatani ba'da salam. Kalau seandainya sering terulang ragu-ragunya teh, sudah 2 rakaat, udah ragu, udah bingung berapa rakaat sudah di salat ya. Nah, maka kata Abu Hanifah, kalau posisinya begitu, maka ingatlah amalan yang lebih lebih diyakini jumlahnya, kemudian laksanakan baru sujud, dan sujud sahwinya itu ba'da salam, hampir sama. Jadi diyakini saja kemana. Kalau tadi dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Dawud itu kembali kepada, kan biasanya posisinya keraguan itu misalnya kalau 2 antara 3 atau 1 atau 2 ya. Jadi ambil kepada rakaat yang kecil dari Imam Malik, Imam Dawud, Imam Malik, Imam Syafi'i. Abu Hanifah itu tentukan saja. Walaupun misalnya kita posisinya 2 rakaat, padahal sudah 3 misalnya, yakini aja 2 rakaat. Atau misalnya kita baru 1 rakaat, tapi perasaan sudah 2 rakaat, padahal baru 1 rakaat, yakini aja 2 rakaat. Jadi tertinggal 1 rakaat, ya lupa. Seandainya kau benar posisinya begitu, kalau ingatnya di akhir sholat, ya kembali yang sudah dikaji, yaitu dengan ya ada sholat. Tapi tetap ada sujud sahwi, sudah sudah salam kalau dari jalur Abu Hanifah. Wa qala Taifatun, tak sebagian ulama yang ketiga, innahu laisa alaihi idza syakala ruju' ilal yakin. Sesungguhnya kalau posisinya kepada orang yang ragu-ragu itu tidak dapat kembali kepada keyakinan. Ini mah ragu-ragu nanti sudah tidak bisa dapat kembali. Ini berapa rakaat? 1, 2 atau 3. Wala tajri, dan tidak berupaya. Wa inna ma'ali sujudu faqat idza syaka. Maka cukup kalau yang ketiga itu mah cukup dengan sujud sahwi saja ketika ada keraguan, otomatis tidak ada i'adatus shalah, tidak ada qada salat. Maksudnya qada salat itu rakaat yang tertinggal, kaul yang ketiga. Wa sabu ikhtilafihim tu'aidu tawalil hasar waridatu, yaitu jadinya berbeda pendapat hadis, karena ada beberapa hadis lumayan panjang nih hadisnya, kita ambil satu saja ya. Wadhalika nabi adzal satu asarin, nyatanya ada 3 hadis, 2 hadis rubana al yakin. Hadis yang pertama mendasarkan tentang keyakinan tadi yang dipegang oleh siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Dawud itu, bahwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri, jalurnya di Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaka adukum fi sholatihi falam yadri kam sholat aslan au arba'an fayatrah asyaqqa wala yabni ala mastaqaina summa yasidu sajadatain qabla ayu salima fa in kana shalah khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana salat itmaman li arba kana tatargiban syaitan. Sungguh kalau kalian posisinya salah satu kali melaksanakan sholat, kemudian ada keraguan dalam masalah rakaat dan tidak tahu itu rakaatnya apakah 3, 4, maka payatroh, maka buanglah keraguan tersebut, waliyabni alal mustaqim, dan tetapkanlah kepada keyakinan. Kemudian nanti di akhir salam, sebelum qabla ayat salimah, sebelum salam akhir sholat, laksanakan 2 kali sujud, itu disebut sujud sahwi. Seandainya kalau posisinya kalian rakaatnya khamsan, 5 rakaat kalian melaksanakannya, syafa'na lahu sholatu, maka itu menjadikan syafaat, pertolongan untuk kamu yang 1 rakaatnya ketika sholatnya. Seandainya pas ketika itu akhir sholat sadar, pas dengan saya itu melaksanakan 4 rakaat, dilaksanakan 4 rakaat, maka kalau posisinya pas itu yang dilaksanakan sujud sahwi tersebut targiban lisyaiton, untuk mengusir setan, karena setan itu pasti tugasnya diantaranya mewaswaskan orang yang sholat. Kharajahu Muslim, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wasani hadis Ibnu Mas'ud, kedua hadis dari Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah bersabda, qol idza sa'adukum fi sholati falyataharra wal yasjud sajdatain. Ini yang dipegang oleh Abu Hanifah, kalian seandainya kalian lupa ketika melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah sholat tersebut dan laksanakan 2 kali sujud, yaitu sesudah salam. Ketiga hadis yang dipegang tadi ulama yang tidak usah kembali lagi, hadis dari Abu Hurairah yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Bukhari. Yang ketiga mah jadi hadisnya sumbernya dari Abu Hurairah. Kalau Imam Syafi'i, Abi Sa'id Al-Khudri, kalau Abu Hanifah sumber hadisnya dari siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi 3-tiganya mempunyai hadis dan jalur masing-masing. Maka barangkali ada pertanyaan.
Kalau dari jalur Imam Syafi'i, imam lupa tidak melaksanakan sujud sahwi atau makmum mengikuti imam atau sujud sahwi. Kan udah itu sepakat bukan ya, hampir sepakat ulama ketika imam lupa yang melaksanakan sujud sahwi, sedangkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, ikuti imam ya. Walaupun imam tidak sujud sahwi. Iya. Kita ikuti imam, itu yang lebih utama. tidak perlu ikut sahwi. Padahal imam misalnya ada yang lupa ya, maka ikuti imam walaupun imam tidak sujud sahwi. Terus yang ini Ustaz, yang kalau misalnya yang perempuan tadi tepuk tangan, itu berapa kali tepuk tangan? Cukup, nggak ada dasarnya untuk berapa kalinya, biasanya cukup dengan sekali. Kalau untuk isyarat berapa kali tidak ada, biasanya cukup dengan sekali. Kalau yang lebih paham mengerti itu ada apa, biasanya posisi ada yang lupa ketika sholat. Imamnya belum tahu, Misalnya 2 kali atau 3 kali ada dalam, balik lagi kepada kemarin rukun sarasanya sholat. Kalau 3 kali lebih dari gerakan sholat dari jalur saya ya, maka batal sholatnya. Jadi tidak boleh ada 3 kali pergerakan gitu. Kembali kepada syarat, rukun syarat yang sudah terlibat gitu. Jadi jangan tepuk perempuan. Dulu pernah yang sahabat itu pernah terjadinya gitu, pernah. Maka itu sehingga ada yang memahami tepukan tersebut itu kayak celaan. Jadi begitu posisinya, maka lebih diisyaratkan ke sini oleh para sahabat, jangan begitu, tapi ya apa gimana lah itu kau perempuan. Jadi jangan sampai aksaukan sampai banyak kali tepukan. Itu pernah. Maka meyakini seperti Imam Malik tadi ya, membolehkan bolehkan wanita untuk bertasbih karena dulu meyakininya begitu, tepuk tangannya begini kayak mau celaan sholat, makanya beliau untuk mengisyaratkan kepada perempuan itu bertasbih sajalah daripada kayak gitu mah. Tapi yang sepakat ulama kembali kepada dohir hadis, sedangkan hadisnya dohirnya udah jelas bahwa perempuan cukup bertepuk tangan, laki-laki tasbih, itu dohir hadisnya. Itu tepuk tangannya itu makmum perempuan itu satu orang aja atau semua makmum harus tepuk tangan? Yang biasanya mengingat saja, yang ingat ya, nggak usah misalnya atau diumumkan dulu ketika nanti saya serupa ya, mohon maaf kepada kaum ibu-ibu untuk bertepuk tangan semuanya gitu ya, atau bertepuk ya. Biasanya yang ingat saja gitu ya, biasanya. Ada 2 orang atau 3, nggak usah harus semuanya aja gitu. Biasanya yang ingat. Dan kaum laki-laki juga sama, tidak semuanya baca tasbih, yang ingat saja biasanya cuma berapa orang ya. Biasanya sama. Jadi nggak diwajibkan untuk berapa orang. Kalau imamnya begitu, taruhnya itu subhanallah. Kalau bedagong ya diingatin nggak apa-apa, subhanallah masih kena bedagong ya, subhanallah paling nanti diingatkan ketika akhir sholat biasanya. Ikuti tetap jadi makmum. Tanya Ya. kalau lupa sujud sahwinya, Ya bagi posisi makmum atau imam? enggak, kita sholat sendiri. Sholat sendiri ya. Sholat sendiri kan kadang-kadang lupa itu. Ya. Malu masih muda gitu. Jadi sudah berapa rakaat? Ya. Karena mikir Kadang-kadang sujud sahwi, kadang-kadang enggak. Saya juga ikut lupa ya. Gimana hukumnya kalau sujud sahwi lupa? Anna hukmas sujud sahwi sunnatan. Sesungguhnya sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Artinya jadi tidak merusak lah. Kalau benar-benar lupa, kan ulama menganjurkan banget kalau seandainya kita ada yang lupa dan kita pun ingat ketika akhir sholat laksanakan sujud sahwi gitu ya, walaupun hukum sunat. Dan kebanyakan ulama itu menganjurkan sujud sahwi. Kalau seandainya lupa sujud sahwinya ya tidak apa-apa ya, karena hukumnya Biasanya kan gini, kita sudah 4 atau jangan-jangan udah 5 atau sudah 3 atau sudah 4.
kita pegang yang paling sedikit Kecil. dan paling kita yakini. Udah kita sholat sampai selesai, tapi nggak sujud sahwi, gimana hukumnya? Ya, kalau sudah paham, kan tadi juga ulama, hampir semua ulama itu menganjurkan sujud sahwi. Ya, semua ulama anjurkan kalau kita sudah paham sujud sahwi lah. Ya, dilaksanakan sujud sahwi. Kalau seandainya tadi dia posisinya lupa ketika mau sujud sahwi tidak apa-apa. Kalau seandainya tamun ada 2 jalur. Sesudah salam misalnya ya baru ingat. Nah, saya belum sujud sahwi, laksanakan sujud sahwi. Tidak apa-apa ya. Kalau tamun itu jadi jalur siapa? Abu Hanifah. Baru Hanifah itu pada taslim. Tapi kalau dari jalur saya itu kan karena qobla salam itu tidak apa-apa. Tidak melaksanakan sujud sahwi pun tidak apa-apa. Kalau Kalau sudah kayak gitu berarti selama ini sholatnya nggak sah ya? bukan gak sah, enggak. Kalau benar posisinya benar lupa, kalau misalnya disengajain, mohon maaf ya, disengajain, padahal paham sudah ngerti nih, saya ragu tadi, tamun tidak sujud sahwi, gimana nih? Karena saya sudah paham, apa posisi gitu, itu bisa pinjau keraguan, malahan dari Abu Hanifah lebih ditegaskannya apa? Fasadat sholat tuhud. Beliau mengatakan ya batal sholatnya, maksudnya kurang sempurna lah, intinya batal lah kalau dari jauh beliau, walaupun hukum sunat karena itu sudah dianjurkan, malahan bukan dianjurkan saja oleh baginda Rasulullah pun udah banyak hadis untuk menganjurkan apa? Sujud sahwi. Otomatis kalau sudah banyak anjuran sujud sahwi dalam masalah hadis, otomatis fasadat sholat tuhu. Kalau kita sudah paham tetap tidak mau melaksanakan sujud sahwi walaupun itu hukum sunat gitu, biasanya suka timbul keraguan kepada kita. Akhirnya melaksanakan apa? Ya datus sholat, kembali lagi sholat biasanya kalau kita sudah paham. Kalau selama ini yang kita tidak paham misalnya ya ketika ke belakang, insya Allah tidak apa-apa karena kita sudah paham. Kalau bisa ya laksanakan, karena itu semua banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk pelaksanaan sujud sahwi. Ya, pemahamannya begini. Berapa yang diyakini rakaatnya, kemudian selesaikan sholat, itu dulu. Cuman tidak ada sujud sahwi. Kemudian kadangkala begitu ragu, nah baru sujud sahwi. Jadi kan dua itu, dua yang berbeda. Yang satu kita melakukan sholat, yakin 3. Ya kita tambah 1 lagi jadi 4 misalnya kan? Ya. Sholat udah tidak sujud sahwi karena yakin. Itu udah yakin ya. Pas, itu tidak apa-apa kalau benar-benar kembali. Di sisi lain udah bingung sekali berapa baru sujud sahwi, aku mah tuh harus sujud sahwi waktu ragu tadi. Maksudnya gimana? Ketika kita melaksanakan 3 rakaat, pas ingat saya benar 3 rakaat. Kembali menjadi melaksanakan 4 rakaat, itu tidak usah sujud sahwi. Namun misalnya kembali lagi keraguan tersebut ketika mau akhir salam, nah, gitu begitu posisinya. Apakah saya benar tadi teteh 4 rakaat kira maka laksanakan sujud sahwi walaupun sudah salam, karena tadi posisinya ketika timbul syakun keraguan maka lebih banyak para alim ulama dan hadis-hadis pun menganjurkan sujud sahwi. Artinya datang keraguan tersebut padahal sudah yakin tadi, tapi karena datang lagi keraguan maka laksanakan sujud sahwi. Kalau kita kata begini Rasul, fa in kana salat khamsan syafa'atan lahu salatu. Seandainya kalian melaksanakan 5 rakaat, yang 1 rakaat insyaallah menjadi apa? Syafaat pertolongan untuk kalian. Seandainya benar 4 rakaat posisinya, maka targiman di syaitan sujud sahwi tersebut untuk mengusir setan dari keraguan. Maka itu tujuannya. Ketika sujud sahwi maka hilanglah rasa ragu gitu. Itu jadi semaksanya kalau datang lagi si ragu, laksanakan sujud sahwi, kecuali benar-benar total kita yakin itu tidak apa-apa, tidak sujud sahwi gitu. Langsung 2 kali berturut-turut gitu. Ya sujud. Doanya kemarin ya, subhanallah, mau pakai mau subhana saja tak apa-apa. Sebetulnya hu-nya domir kepada Allah subhanahu malayanamu wala yashu. Mau pakai subhanahu enggak, mau subhana enggak, yakini ya. Subhana mah suci, berarti hu-nya enggak ada ya kepada Allah. Langsung yakini dengan hati.
Kalau mampunya pakai domi langsung kepada Allah apa-apa. Gitu. Mau subhana malayanu wala yasumanga, mau subhanahu malayanamu wala yasumanga. Itu untuk doa sujud sahwi. Berapa kali bacanya? 3 kali. Tuh. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita benar-benar bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.